بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para jamaah, alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan ibadah dalam keadaan sehat dan iman. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa ittiba kepadanya dan kelak di surga bersamanya. Amin. Para jamaah, sebelum saya menyampaikan materi inti terkait dengan kepekaan terhadap orang fakir miskin, sebelumnya saya menyampaikan tahun lalu saya ngimami tarawih itu di sebuah masjid yang saya baca Iqra, surat Al-Alaq, surat Al-Lail, Asy-Syamsi, La Uqsimu, Sabihis. Kata sing sambat, Pak. Ketahuan Ustaz, tarawih itu jangan panjang-panjang ayatnya. Mana ini kiwa kalau deleno sing paling dek cocok nih Quran ini. Kul ma tayassara minal Quran. Ini maca surat iku sing paling gampang, sing paling dek. Halo. Nek dawa-dawa imame pas keliru makmume gak iso ngilingno. Halo. Dan zaman Rasul belum ada yang baca ayat pendek dilokno kan, tapi kepanjangan dilokno. Afattanun, apakah membuat fitnah? Oh, gitu ya. Makanya mohon maaf tadi saya ambilkan sesuai dengan nama tarawih itu santai. Makanya leren dhisik ada kultum. Mudah-mudahan ngaji kita sore ini malam ini berbarengan dengan kaya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah, salah satu hikmah puasa Ramadan adalah peka terhadap wong melarat. Kalau tidak peka, pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Nah, para jamaah, Nabi punya wiritan membiasakan dekat dengan anak yatim, dekat dengan orang fakir miskin. Itu Rasulullah. Sehingga ada ungkapan innama tunsoruna wa turzaquna wa turhamuna bidu'ai du'afaikum. Sesungguhnya ketika Anda ditolong oleh Allah, dikasih rezeki sama Allah, dikasih rahmat sama Allah, sebab apa? Bidu'ai du'afaikum, sebab dungane wong melarat. Kata Kiai Beling Cak Nun, kalau dulu Cak Nun sekarang Mbah Nun, setuek soalnya. Kalau orang kaya dekat dengan orang miskin, banyak memberikan zakat, infak, itu mulia dibanding sugih mergo jadi presiden atau pejabat. Masih mulia orang yang kaya sebab doa orang-orang fakir miskin. Terkait dengan ini ada sebuah riwayat dulu di Baghdad, Semarang Baghdad nih, kalau dari nanti ya. Ada seorang tokoh sufi yang bernama Abu Muhammad Al-Jariri. Abu Muhammad Al-Jariri. Abu Muhammad Al-Jariri ini sebenarnya hidup sezaman dengan Imam Junaidi Al-Baghdadi. Ketika Imam Junaidi Al-Baghdadi tokoh sufi meninggal, maka pengganti tokoh utama yang besar adalah Abu Muhammad Al-Jariri. Abu Muhammad Al-Jariri ini di samping dekat dengan raja-raja, dia orang kaya, orang alim.
Suatu ketika Abu Muhammad Al-Jariri ini habis sholat asar di masjidnya. Dia punya semacam pondok. Habis sholat asar, tiba-tiba ada seorang pemuda yang masuk masjid sholat asar. Dilihat orang itu, pemuda itu kusut, pucet, rambutnya awut-awutan, nggak bawa surban, memang nggak punya. Habis sholat asar, dilihat oleh Abu Muhammad Al-Jariri, orang alim yang kaya ini, pucat sekali dan duduk tersimpuh. Sirah ini disalapkan dengkul. Guys, merakrek Mbak Aku mriki. Ya, pokoknya ngeten lho. Dengkule dekek diunggano, terus sirah diganteng. Saking pucete, boten kuat nahan. Mungkin lapar, mungkin. Nah, ketika maghrib, habis maghrib, si orang kaya alim Abu Muhammad Al-Jariri ini menjadi kebiasaan mengundang para orang tokoh, para raja untuk makan bersama di rumah beliau. Nah, akhirnya ada Abu Muhammad Al-Jariri ini menyuruh salah seorang dari orang kerajaan, Mas, tolong ono arek enom sing sendetku nang masjid mau. Dekat dengan celun, diundang mangan bersama di sini. Sama celuk ya, diundang makan bersama. Siap. Akhirnya si orang nyuruh gini, Mas, dangak ngeten. Kita jenengan mau nggak diundang dengan teman-temannya Pak Yai, dengan Raja untuk makan bersama. Ini menjadi rutinitas biasa beliau mengundang orang-orang banyak. Kata pemuda ini ngomong, maaf, saya tidak bisa ke istana. Maaf, nggak biasa saya. Kalau tidak keberatan, tolong ya, ambilkan makanan saja, sing anget, bawa ke sini. Saya tidak bisa ke sana. Kalau Anda tidak keberatan, tolong saya bawakan makanan dan minuman, bawa ke sini. Disampaikan oleh pesuruh ini. Tuan, orangnya tidak mau. Tidak tahu karena sungkan atau apa, kalau tidak keberatan, saya disuruh ambilkan makanan untuk dibawa ke sana. Apa batin Abu Muhammad Al-Jariri? Waduh, ini orang diundang baik-baik, dijak bareng-bareng makan, kok tidak mau. Dalam batinnya, orang alim ini. Diundang baik-baik, dijak makan bersama, dan ini sudah adat kita, kok tidak mau. Ya sudah, biarkan saja. Mungkin dia tidak biasa. Tidak tahu apa alasannya. Sudah. Begitu selesai, makan bersama selesai, banyak yang pulang. Yai Abu Muhammad Al-Jariri ini menuju masjid. Ya sudah lebih dari malam lah. Ternyata pemuda itu masih di situ. Loh, arek enom sik nang kene. Ya. Akhirnya Abu Muhammad tidak seberapa ngerekan. Dia gelar sajadah, duduk, belum sampai wiritan, rupanya capeknya merawat tamu tadi, tertidur sejenak. Ketika tertidur itu namanya orang alim, Mbak, bukan orang kaleng-kaleng koyo awak-awakan ini ya. Niku orang alim betul, tirakate nemen, tertidur itu mimpi. Ketemu rombongan yang besar, dan dalam rombongan itu ada suara, kami adalah jamaah rombongan dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena terdengar begitu, Abu Muhammad Al-Jariri ini mendekati ngedang. Karena itu jamaah Rasulullah, jumlahnya yang cukup besar. Abu Muhammad bilang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tidak menjawab sama sekali, diam dong. Assalamualaikum ya Nabi Allah, diam Nabi. Lalu Abu Muhammad bilang, wahai Rasulullah, apa dosa saya? Panjenengan kok tidak jawab salam saya? Tolong sampaikan apa dosa kami. Rasul mendekat dengan mata yang tajam. Saudara Abu Muhammad Al-Jariri dalam mimpi itu, Pak, Anda telah mengabaikan seorang hamba umatku yang sebenarnya butuh kamu berikan makanan, tapi Anda mengabaikan
pemuda itu. Langsung melengos Kanjeng Nabi, ditinggal, bangun Pak, bangun dari itu, ini tadi mimpi Pak ya. Begitu mendengar itu nangis dia, menangis. Dia ingat, iya aku lak mengabaikan remaja sing jaluk mangan kata kayak boleh gak gelem jak bareng. Langsung dicari, loh kok enggak ada, sudah enggak ada. Akhirnya terdengar suara pintu masjid, kriet, plek. Mbok suara masjid koyo apa tulisannya kono kriete Pak kono ya. Lalu wis tak bayangno ngoten sebagai ilustrasi gampang mau. Krungu kriet. Lah nek kapan pintune molek ngene ya niku mboten. Begitu dikejar, ternyata pemuda tadi, "Hai pemuda, tolong diam dulu. Tolong ya, tolong. Tunggu sebentar, tak ambilkan makananku masih banyak. Apa yang Anda suka, tak ambilkan." Karena dia merasa ditegur oleh Rasulullah. Apa kata pemuda? "Mohon maaf Tuhan, ketika Anda dimintai seorang hamba yang fakir, hamba yang miskin, hamba yang lapar, Anda mengabaikan. Baru Anda diperintah oleh Rasulullah yang didampingi oleh 124.000 para nabi dan rasul, Anda baru tergugah hatimu. Maaf, aku sekarang sudah tidak butuh makanan itu. Assalamualaikum." Nangis Pak, yang namanya Kiai Abu Muhammad Al-Jurri menangis. Saat itulah dia tidak mau meremehkan siapapun, melara koyo opo, buduo koyo opo, kalau dia itu manusia betul-betul disayang. Ini wong alim, ahli sujud masih ditegur karena lupa mengabaikan orang melanggar. Oleh karena itu para jamaah, mumpung Ramadan, betapa kita banyak melihat orang-orang kaya sedekah dipusatkan pada Ramadan. Zakat dipusatkan pada Ramadan. Padahal zakat tidak harus, zakat mal misalnya, tidak harus pada bulan Ramadan. Tapi saking istimewa bulan Ramadan, dipusatkan, disayangkan pada bulan Ramadan. Ini semangat bagi kita. Mari kita betul-betul senang dekat dengan orang-orang miskin, karena itu sebagai wiridan Rasul, innama tunsoruna wa turzaquna wa turhamuna bidu'ai dhafaikum. Sesungguhnya ketika kita ditolong oleh Allah, diberikan rezeki melimpah oleh Allah, disayang oleh Allah, itu sebab apa? Bidu'ai dhafaikum, sebab doa orang-orang yang lemah. Ingatlah, di sana mereka punya hak untuk kita dekati. Demi Allah, orang-orang yang peduli dengan orang yang melarat pasti direken karo Gusti Allah, pasti dicukupi sama Allah, karena Allah sudah bersumpah dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu sumpah Allah, ada lam li takkid gandeng dengan nun taukid sakit, la azidanna, itu nama sumpah. Demi aku, kalau ada hambaku yang bersyukur padaku, la azidan, pasti tak tambah. Ini tidak butuh pinter, tapi butuh yakin. Yakinlah, kalau kita ingat sumpah Allah, pasti kita akan dicukupi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, ceramah tarawih itu tidak boleh banyak-banyak, tidak boleh panjang-panjang. Kailok, nggih. Mane ana dawuh ngeten, man kasura kalamuhu kasura khotohu. Sapa sing akeh omonge mesti akeh salahe. Pompong durung dewe ngleler pun sak mawon. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.